seberang sini. Wah. Ke bawah. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, Sobat Horor, here we go. Kembali lagi bersama saya, Steven Evander, di sesi solo camping horor. Jadi kali ini, Sobat Horor, saya masih berada di tanah Kalimantan, dimana saya masih berada di area Pontianak, Sobat Horor ya. Di area Pontianak, cuma di hutan yang berbeda. Jadi, buat kalian yang belum pernah ke Kalimantan, dimana Kalimantan itu jaraknya jauh-jauh, Sobat Horor. Jadi kayak dari Kalimantan sini itu jaraknya jauh-jauh banget, Sobat Horor ya. Nah, saya ini lagi ada di lokasi di mana lokasi ini tuh dipercaya menjadi lokasi ya yang dipercaya itu apa ya kalau orang bilang ya. Ini tuh ada sosok yang katanya itu mirip kuntilanak. Tapi sosok ini tuh tinggi raksasa, Sobat Horor. Jadi kalau orang bilang di sini tuh siapa ya, aku lupa bahasanya. Cuma kalau saya pribadi memahaminya adalah kuntilanak raksasa, Sobat Horor. Jadi ada sosok kuntilanak yang menghuni hutan ini, tapi dia itu setinggi raksasa, Sobat Horor. Jadi tingginya itu berkali lipat saya, Sobat Horor. Mungkin ya sepohon ini mungkin, Sobat Horor ya, kuntilanaknya. Dan ngeri, Sobat Horor. Nah, kata warga setempat, kuntilanak ini itu menghinggapi nggak tuh, berasa kayak burung hantu yang menghuni area wilayah hutan ini, Sobat Horor. Dan jujur pribadi, kalau kata warga sih bilang gini, Mas tapi hati-hati ya, di sana itu dihuni juga sama sosok beberapa kayak pocong-pocong juga, tapi memang yang menguasai adalah sosok kuntilanak tersebut. Dan hati-hati Mas, banyak ular. Waduh, sehabis dia ngomong gitu, saya lebih gila lagi, Sobat Horor. Saya lebih ngeri lagi, Sobat Horor. Kayak waduh, ular ya. Kalau setan mah let's go lah ya, walaupun breeding gimana. Cuma kalau ular tuh kadang saya harus ekstra lebih hati-hati lagi gitu loh. Katanya ularnya ular hijau lagi. Nah ini banyak yang hijau-hijau, Sobat Horor. Jadi harus hati-hati ya. Ya udahlah. Pokoknya gitu, Sobat Horor ya. Nah, saya sempat tanya sama warga, kenapa sih kisahnya kok kayak sampai ada kuntilanak raksasa, itu apa kisahnya gitu. Terus katanya dulu itu pernah ada kayak sosok yang disembah. Dan dia itu apa ya? Kayak disembah oleh beberapa suku yang ada di Kalimantan gitu. Dia tidak menyebutkan sukunya, jadi kayak sosok ini ternyata dulunya disembah, Sobat Horor. Disembah, diagung-agungkan, tetapi akhirnya kayak sekarang mungkin ditelantarkan dan akhirnya dia marah ya. Dia marah dan dia itu suka sekali kayak mengusil atau suka kayak ngerjain orang-orang yang sering lewat di hutan ini. Dan akhirnya dulu itu katanya hutan ini tuh ada akses, Sobat Horor. Ada akses dari desa ke ini ke desa ke ini. Cuma karena saking angkernya, akhirnya aksesnya ditutup, alias bukan ditutup sih, sebenarnya nggak ditutup, cuma tidak berani
datangi oleh masyarakat sekitar lagi gitu loh. Alhasil akhirnya akses ini menjadi terbengkalai sobat ya. Begitu kisahnya sobat. Oke, jujur sobat ya, saya tuh ngeliatnya gini tuh ngeri-ngeri sedap sobat ini. Kalian lihat sobat ya, bener-bener kayak pohonnya tuh tinggi-tinggi banget sobat. Aku nggak habis pikir bahwa kalau memang ternyata sosok kuntilanaknya itu setinggi pohon ini sobat. Aduh, kayak gimana gitu ya. Tadi aja pertama kali saya datang, kalian tahu saya disambut apa? Suara cekikikan. Tapi nggak tahu terekam apa enggak sobat. Saya nggak tahu sobat. Nah, ini saya ini lagi mau cari tempat untuk mendirikan tenda sobat. Karena jujur dari tadi tuh saya belum menemukan tempat untuk mendirikan tenda. Karena kalian lihat sobat, hutan ini sungguh-sungguh sangat terbengkalai. Kalau orang bilang tuh bukan hutan-hutan yang kayak memang hutan yang lindung ya. Kalau hutan lindung kan memang hutan yang memang sudah dipangkas, sudah dilindungi, dan sudah dirapikan. Ini tuh benar-benar hutan yang memang amburadul sobat. Beginilah Kalimantan. Ya di Jawa juga banyak sih, cuma maksudnya apa ya? Yang namanya saya bukan lahir di sini, saya tamu di sini. Ya tetap aja kayak masih asing sobat. Cuma di sini suhunya itu menunjukkan sekitar 20 derajat sobat ya. 20 derajat di bawah beda sama 20 derajat di gunung. Jadi kalau 20 derajat tuh kayak dingin sobat di sini, dingin sedap gitu ya. Tadi aja aksesnya masuk sini tuh kayak agak naik sedikit lah. Oke sobat habis ini kita akan cari tempat untuk mendirikan tenda. Mungkin saya akan masuk lagi sobat lebih dalam lagi sobat ya, ke arah sebelah sana lebih dalam lagi. Saya mau cari titik lokasi yang menurut saya pribadi ini tuh apa ya, kayak bisa ini tempat lokasi ini tuh jangan-jangan dihuni oleh sosok tersebut gitu. Karena jujur saya pribadi sobat ya, kalau saya melihat tempat seperti ini, yang saya pikirkan pertama adalah ini adalah sarang iblis sobat. Ini adalah sarang dari mereka-mereka yang tidak terlihat sobat. Begitu sobat ya. Oke, yuk kita bareng-bareng coba cari kuntilanak rasa itu. Kita cari titiknya yang paling gak enak, dan itu disitulah saya akan camping di situ sobat sampai pagi sobat. Ikut saya terus. Oh ya, sekarang ini jam menunjukkan pukul jam 9 malam sobat ya. Ada yang suara tadi. Itu mungkin perasaanku aja. Oke sobat, ikuti saya terus, jangan skip. Let's go. Lagi ini susah banget, gimana aku dari tadi di tempat ini. Sobat, jadi ini adalah ini aku percaya kayak mau silat sobat. Maksudnya gini, tadi saya coba cari di dalam hutan sana, ternyata saya kesusahan untuk mendirikan tenda. Yang pertama karena datarannya itu terlalu kayak naik turun gitu sobat, dan banyak sekali kayak dedaunan yang susah membuat aku mendirikan tenda. Karena harus agak kayak datar gitu kan sobat. Dan akhirnya saya memutuskan untuk cari jalan yang kan tadi kan saya bilang bahwa di sini adalah ada akses jalan sobat dari desakan di sini, dan ini saya menemukan di jalan, dan ini benar-benar di tengah hutan banget sobat. Sana hutan, sini hutan, ada tengah-tengah ada jalan, dan memang jalan ini sudah kayak hancur-hancur sih sobat, kayak batu-batu udah hancur semua. Memang jarang banget dilewatin oleh kayak orang-orang sini tuh. Mungkin kayak dilewatin tapi kalau petani-petani gitu kali ya mungkin ya. Oke, yuk kita pasang tenda di sini aja deh. Soalnya kan nggak ada yang lewat juga, kalau apalagi jam segini gitu kan ya, jam mendekati jam tengah malam, jadi kayak nggak mungkin ada orang lewat. Jadi saya akan pasang tenda di sini. Cuma otomatis nggak akan mungkin sampai pagi banget sobat. Biasa lah ya, jam 5 kita pulang sobat. Sudah satu kali ya sobat, selama saya di sini saya tadi dengar suara pas lagi saya opening, saya dengar suara
itu bener-bener kayak suara wanita. Tapi aku tuh mikir gini, kalau ada ratu kuntilanak ya, atau bahasanya kuntilanak raksasa ya kalau bilang ratu kuntilanak, tapi aku nggak tahu tuh jelmaan apa, itu pasti iblis sobat. Jadi kayak kalau setan yang berbeda sendiri dan itu kelihatan lebih mengerikan, biasanya itu bukan kastanya, sudah bukan setan lagi, itu lebih iblis sobat. Otomatis banyak anak buahnya kan sobat. Jadi banyak banget mungkin di sini kuntilanak, apa mungkin ini adalah sarang kuntilanak, tapi kuntilanak Kalimantan sobat. Ngeri-ngeri ya, sedap. Biar kalian tahu sobat, sebenarnya yang namanya sosok kuntilanak itu sebenarnya hantu yang kastanya di bawah. Tapi kuntilanak sendiri itu karena di Indonesia dipercaya banget dan alias ditakuti banget, jadi dia itu walaupun kastanya di bawah, tapi dia tuh yang paling iseng, yang paling, kalau orang bilang itu paling arogan lah, paling petakilan, apa ya, pecicilan lah bahasanya gitu, arogan. Dan sosok kuntilanak adalah sosok yang menurut saya pribadi itu gampang untuk dipanggil. Katanya itu kalau kuntilanak itu dengan cara gini. Ya gitu. Tuh. Dengar saudara? Dengar? Kayak ada yang balik tuh. Tuh. Ya udah. Banyak ini berarti nih. Wah, anjir merinding langsung aku ya. Mau kuntilanak Kalimantan, mau kuntilanak Sulawesi, muncul lah. Muncul. Padahal merinding sebenarnya aku sumpah. Udah, udah amat. Yuk. Habis ini kita isi amunisi dulu, kita masak dulu sebenarnya, kita makan dulu sebenarnya. Biasa kalau mau camping tuh saya tuh pasti belum makan, memang sengaja kosongan perut biar pas saya camping kita makan enak sebenarnya. Tuh, langsung suara tokek. Jadi sebenarnya kita siap-siap untuk masak dulu ya, kita isi perut dulu. Let's go. Ayo, siapa yang itu kalau nonton ini sambil
kelaparan, terus akhirnya ikutan bikin makanan. Ayo ngaku sobat horor. Tapi jangan sampai tidur sobat horor ya, jadi nggak serem dong, berasa kayak saya itu YouTuber ASMR ya, relaxing gitu. Padahal ini lagi mencoba untuk cari-cari horor, tapi kayak banyak yang tidur nonton saya. Katanya enak banget nontonin Mas Ivan camping, jadi ikutan tidur. Lah kok tidur? Oke, cukup. Kita taruh sini deh. Oke, sini dulu. Oke, sobat horor. Makan dulu sobat horor. Apa ini? Nggak boleh sebut merek ya. Pokoknya soto. Let's go. Oke sobat horor, makan dulu sobat horor ya. Min. Ini kalau yang namanya ya angker-angker, sebutnya angker-angker. Kalau sudah yang namanya ada makanan depan saya lupa semuanya sobat horor. Tapi kalau habis makan biasanya langsung ingat. Oke, makan dulu sobat horor ya. Emang kalau rasa soto itu yang paling the best. Telurnya setengah matang. The best. Apalagi nih kan ya. Tadi kan saya bilang di sini tuh suhunya 20 derajat ya, dingin termasuknya. Makannya hangat-hangat itu the best banget sobat. Apalagi kalau misalkan apa? Apalagi kalau misalkan kayak gini. Hei! Gak usah suara-suara kamu. Kaget aku. Oke, sebentar. Teori bodoh amat. Ada jangkrik. Kau tidur bareng sama saya apa malam ini? Ada jangkrik guys. Oke sobat horor, saya sudah selesai masak, selesai makan sobat horor ya. Sekarang di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita. Ada beberapa cerita di tempat ini yang saya belum ceritakan sama kalian. Jadi dulu di tempat ini itu pernah ada seseorang kayak apa ya, kayak anak kecil. Anak kecil itu katanya sih diculik sama kuntilanak ini sobat horor. Dan dia itu pulang-pulang itu kondisi biasa normal. Tapi kalian tahu nggak, ada sesuatu tanda yang kata warga sini tuh, dia tuh di sini tuh kayak ada cakaran, tapi cakarannya itu berbentuk seperti simbol katanya. Dan katanya dia itu tuh kayak simbolnya itu setelah kayak ditelusuri itu ternyata tuh kayak simbol-simbol suku-suku lama sebetulnya. Berarti kan bener ya kalau memang kuntilanak ini itu ternyata tuh kenapa bisa jadi kuntilanak yang kuat sampai mengerikan itu. Sampai saya baru datang aja udah dikasih suara. Ya kuntilanak ini tuh berarti dulunya disembah sama suku tersebut gitu sobat horor. Cuma karena mungkin sukunya pada meninggal semua atau gimana, atau mungkin tidak ada penerus, karena kuntilanak ini tuh terbengkalai. Bukan terbengkalai ya, dilalaikan gitu loh. Akhirnya sekarang jadi penghuni sini sobat horor. Jujur saya itu sama kuntilanak lumayan takut.
karena mindset orang Indonesia itu kalau sama kuntilanak itu takut, jadi saya itu ikut-ikutan kayak merinding sobat horor. Saya tuh lebih merinding sama yang namanya pocong kuntilanak dibanding kayak arwah-arwah penasaran. Cuma fisiknya itu ya enggak, ya sebenarnya sih semua setan itu ngeri sebetulnya, nggak ada yang namanya setan tuh nggak ngeri, nggak ada setan tuh muncul dengan sosok yang bagus-bagus saja. Wah itu kalau jujur ya, kalau setan muncul semakin dia menunjukkan sosok yang mengerikan itu sebenarnya levelnya semakin bawah. Tapi kalau dia menunjukkan malah kelihatan kayak manusia yang dalam arti dia tuh sosok kayak manusia sempurna, kayak ini setan apa bukan ya, sampai kita yang manusia pun bingung melihat itu dia itu setan apa bukan, itu berarti levelnya tinggi sebetulnya. Jangan salah. Kadang kita kebalik, kalau kita ngeliat kayak ada penampakan yang kayak wah ini tuh kayak biasa aja gitu kan ya, nggak ngeri, itu malah yang levelnya di atas, karena dia bisa bener-bener hei kayak ada yang lewat lari-lari. Udah biarin aja sebetulnya. Jadi gitu sebetulnya. Jadi semakin dia tuh munculnya sosok yang kayak wujud sempurna kayak manusia, kayak kita tuh bingung beda ini manusia bukan, itu dia tuh level tinggi sebenarnya. Tapi kalau dia munculnya dengan muka yang amburadul apa, itu sebenarnya itu yang levelnya di bawah sebetulnya. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Jadi seperti biasa, kalian tahu kan habis ini kita bakal ngapain sebetulnya? Yang pasti kita bakal explore, itu yang pertama. Kedua, kita bakal pasang CCTV, kita akan coba taruh CCTV. Sekarang ini jam menunjukkan jam setengah 11 malam sebetulnya. Tadi habis masak-masak juga, tadi habis nyuci juga. Terus tadi kita juga habis nyari tempat-tempat tenda itu yang sulit sebetulnya, akhirnya kita memutuskan di sini. Jadi kita akan coba explore masuk sana sebetulnya lebih dalam lagi. Kita akan lihat seperti apa kengerian di sini. Jujur, saya ini merindingnya luar biasa sebetulnya kalau kita bayangin yang tadi ya, kita bayangin kuntilanak ini setinggi apa gitu sebetulnya kalau bilang kuntilanak raksasa gitu. Jadi seperti biasa yang pasti dong kita akan taruh kamera di depan sini, itu udah pasti. Kedua, kita akan coba taruh di tengah-tengah hutan sebetulnya, nanti kayak di balik-balik pohon. Kenapa? Karena takutnya ada orang nanti diambil kamera saya sebetulnya, kemudian di dalam sini seperti biasa sebetulnya. Kayaknya cuacanya habis hujan apa ya, tadi soalnya saya datang ke sini tuh kayak lembab banget dan banyak banget hewan-hewan bermunculan yang otomatis menunjukkan bahwa ini kayak habis hujan. Tadi saya melihat tuh seperti ada yang lewat, cek 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 cek, saya dengar gitu tadi. Kalian nggak tahu dengar apa enggak ya? Kadang itu gitu sebetulnya, saya tuh denger kalian nggak denger. Tadi kebalikannya, kalian denger saya nggak denger. Ya manusiawi ya, kadang memang nggak semuanya, kayak contoh ada tongkrongan 5 orang, terus nggak semuanya itu bisa mendengar sesuatu hal yang negatif yang sama gitu. Enggak, kadang ada 2 yang dengar, 3 nggak dengar, ada yang dengar 4, 1 nggak dengar. Jadi memang random itu memang hal goib ya. Kayak gini nih, saya tadi dengar, nggak tahu kalian dengar apa enggak sebetulnya. Saya mencoba melatih di atas saya nih di sini nggak bawa melati. Dari atas baunya merinding aku nih. Coba kita explore aja langsung mau merinding. Ya sebentar, kita habis ini habis itu kita explore. Let's go. Sebentar kita explore ya. Time to explore. Oke, saya tuh tadi sempat kaget sebetulnya, ngeliat ini apa ya? Kok bisa di tengah-tengah hutan ada tumpukan kayak gini? Aku nggak tahu, ini mungkin kayak bekas kayak mungkin rumah-rumah suku tapi kayak udah dihancur atau apa, nggak tahu lah, aku nggak terlalu kepo banget. Oke sebetulnya
Nah kayak gini-gini nih, ini ada tumpeng-tumpeng ini. Aku takutnya kalau diinjak tuh jeblos gitu kan, jebakan. Ternyata para pemburu buat jebak babi hutan mungkin. Oke sobat horor, kita explore sobat horor ya. Sekarang jam menunjukkan pukul setengah 12 malam sobat horor. Wow, saya memang nunggu tengah malam sobat horor biar lebih mantap. Oke. Jujur saya tuh kalau pas lagi time to explore gini tuh agak malas sobat horor. Kenapa ya? Karena kayak saya tuh explore tuh cuma pengen nyari titik poin yang pas buat naruh kamera CCTV. Karena mereka tuh pasti jarang banget muncul gitu loh. Kayak di tempat-tempat seperti kayak ada manusia tuh mereka muncul tuh jarang banget sobat horor. Tapi ya ada beberapa sobat horor yang ngetek menit gitu. Kak, masa nggak lihat sih di menit ini ada penampakan? Nah makanya dari itu saya bilang selalu sama kalian apa sih ini? Kalian jangan skip ya, soalnya barangkali ada penampakan yang saya nggak lihat sobat horor. Karena jujur ya, kalau gini tuh saya itu nggak fokus di kamera sobat horor. Saya nggak fokus di kamera, saya tuh fokusnya lihat depan gini kadang. Karena di depan gini tuh kadang ya nggak ada apa-apa, tapi di kamera ketangkep. Aneh kan? Aduh. Oke. Berbicara tentang kehororan Kalimantan. Di Kalimantan ini memang jujur adalah tempat sarangnya suku-suku atau sebuah kebudayaan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi di balik kebudayaannya luar biasa tersebut banyak sekali mitos-mitos yang mengerikan dan tidak kalah dengan Jawa sobat horor ya, dengan Pulau Jawa. Kalimantan ini tuh memang jujur hantunya juga beda-beda ya, karena kepercayaan juga beda-beda. Di Kalimantan tuh ada hantu yang tidak ada di Jawa. Di Jawa juga ada hantu yang tidak ada di Kalimantan. Kenapa bisa seperti itu? Karena hantu itu akan muncul tergantung ke kepercayaan kita masing-masing. Kepercayaan kita percayanya sama pocong terbang, pocong nyungsep ya, yang muncul pocong nyungsep. Kepercayaan kita itu percaya dengan kuyang, yang muncul kuyang. Kalian tahu sendiri, beberapa hari lalu saya juga sudah masuk ke perkampungan kuyang. Cuma saya masih kepo tuh sama yang kuyang wanita itu tuh. Cuma nantilah saya ngumpulin nyali dulu sebetulnya ya. Saya masih belum ada nyali yang gimana gitu. Makanya kalian support terus biar saya nyalinya puas sebetulnya ya. Yang mau sawer saya sawer sebetulnya. Orang bingung sawernya gimana gitu ya. Sawernya tuh loh ada yang super tank, super tank yang di bawah itu. Kalian nyawer. Mau nyawer berapa? 10.000 ke 20.000 ke. Satu orang 20.000, satu orang 10.000 juga nggak masalah. Namanya kan nyawer. Kayak berasa lagi live streaming saya. Tapi kalau live streaming di sini saya pastikan kalian tidak akan puas. Kenapa? Tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal di sobat horor di sini tuh. Oke, sobat horor. Tempat ini benar-benar mengerikan sekali. Dari pepohonan yang memang terlihat usang dan tua ini, saya merasakan pergerakan energi di sini lebih mengerikan sobat horor dibanding tadi saya di tenda saya. Jarak dari sini ke tenda saya cukup lumayan jauh sobat horor ya. Sekitar mungkin 5-10 menit jalan tadi saya. Baru saya klik kameranya. Saya mendengar bulan purnama sebesar sempurna. Wow, bagus banget. Tapi tadi saya dengar suara lagi nih, lagi. Halo. Waduh, ngeblur nih, waduh. Itu apa itu? Aduh, kok kamera ngeblur sih? Itu apa? Astagfirullah. Aduh, udah. Nah, tadi aku lihat itu ada. Sebentar, saya tadi lihat di sini tuh ada kayak. Astaga. Tadi ada suara. Saya dengar ada suara jelas banget. Terus ketika saya lihat atas, saya malah lihat bulan purnama. Kemudian suara itu muncul lagi. Dan suara tersebut sebentar, wow. Saya merinding banget sama di sini, sumpah saya merinding.
keren sekali saudara. Tadi tuh bener-bener sobat pas lagi datang gini tuh ya, aku tuh ngerasa bener-bener kayak pas tadi kamera ngeblur. Wah gila, kalau sampai kamera ngeblur berarti energi itu bener-bener kayak berlawanan saudara. Sampai kamera nggak bisa ngerekam. Asal kalian tahu, saya pernah kamera saya pecah gara-gara saya menangkap sosok kuyang, menangkap penampakan kuyang. Kamera saya pecah, lens saya pecah saudara. Enggak segampang itu saudara. Oke, saya bakal coba taruh kamera kedua saya di area sebelah sini saudara ya. Saya udah yakin ya di area sebelah sini, mungkin di sana tuh kayak di tengah-tengah tadi itu yang banyak pohon-pohon itu ya saudara ya. Nah di pohon-pohon ini saya mau taruh di tengah-tengah situ aja. Kemudian saya taruh kamera ketiga saya sebelah arah balik saudara ya. Saya taruh kamera ketiga saya di depan tenda. Terus kamera utama biasa di dalam aja saudara ya, buat memantau saya barangkali saya kenapa-napa. Karena saya takut juga kalau ada orang yang iseng atau ada orang gimana saudara. Jadi tetap merekam pergerakan saya saudara. Halusinasi saya. Udah guys saudara, yuk kita ambil kamera kedua saya. Sudah besok kita masuk ke sana lagi saudara. Guys. Aduh ini mana ya? Oh sini kayaknya. Oke sobat horor, saya taruh kamera kedua saya di sini. Tadi kalian dengar sendiri sobat horor ya. Di area sini itu tadi saya mendengar seperti suara dari atas. Dan itu benar-benar suara itu besar banget sobat horor. Saya ini sudah 4 tahun, nyaris ya 5 tahun 4 tahun ya di dunia seperti ini sobat horor. Saya ini bisa membedakan kuntilanak yang energinya biasa dengan kuntilanak yang energinya besar. Dan saya merasakan bahwa di sini kuntilanaknya energinya besar banget sobat horor. Ikuti terus, jangan skip barangkali di CCTV yang ini, kamera kedua saya ini bisa mendapatkan penampakan yang kalian inginkan. Ikuti saya terus sobat horor ya, jangan skip. Let's go. Oke sobat horor, ini adalah kamera ketiga saya taruh di depan tenda seperti biasa untuk mengawasi saya. Wah injas, langsung ada suara. Harus pulangan lah. Oke sobat horor, saya tinggal masuk ke dalam tenda sobat horor ya. Saya juga mau pasang di dalam tenda. Let's go. Suara itu di atas tadi tuh. Oke sobat horor, saya lumayan trauma. Kadang itu ucapan tuh memang kayak ngomong kayak saya tuh nggak takut atau gimana, tapi ketika memang diimpactkan dengan sosok dengan suara-suara itu lumayan sebenarnya. Tapi saya itu tadi ngerasa pas lagi mendapat atas tuh, pas saya kamera itu saya lihat ngeblur kan saya bilang gitu kan, itu tuh bener-bener saya ngeliat sosok, dia tuh sosok gede tapi nggak tahu tuh bener-bener ngeblur sebetulnya. Aduh aku udah, ini kamera kenapa gitu kan ya. Tapi pas banget tadi waktu lagi saya taruh di tengah situ tuh sebetulnya sosoknya. Jelas sebetulnya. Biarkan kamera saya yang mengintai aja tuh. Dan beristirahat sebetulnya. Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh, bisa tiduran. Jangkrik, kaget tuh. Kaget banget soalnya. Diam.
apa nih? Suara apa nih? Suara apa tadi itu ya? Astaga. Seberang sini. Wah, dua kurang. Kadang tuh saya bingung ya. Gunanya CCTV itu adalah untuk merekam sesuatu hal yang pastinya ketika tidak ada manusia seperti apa. Tapi kayak gitu tuh rasanya tuh pengen kayak keluar dari tenda langsung pengen kepo gitu wujudnya gimana. Tapi biasanya kalau datang itu pasti nggak ada gitu. Harus memang kamera tanpa manusia yang bisa merekam pergerakan-pergerakan mereka yang tidak terlihat, saudara. Serba ribet memang tuh. Mantap. Ke bawah. Astaga. Keluar dari sana tuh. Astaga, aku kira gempa. Wah, ini dari sosok sana nih. Oke. Astaga. Aku kira gempa. Saya nggak salah sebetulnya. Saya nggak salah dengar. Suara seperti langkah kaki. Dan itu langkah kakinya bukan langkah kaki sosok yang kecil-kecil. Saya dengar suara itu benar-benar. Saya kira gempa, saudara. Jika memang keberadaanmu di sini, tunjukkan wujud kamu. Aduh, gila, lagi ngantuk-ngantuknya, ya ampun. Kaget aku tuh kebangun lah karena gempa loh. Astaga. Semoga dia bisa nampak di sini sebetulnya. Oke, yuk sebentar. Aku ambil kamera ini sekalian aku balik. Oke, sebentar. Saya sudah ambil kamera 2, kamera 3. Biarkan nanti hasil yang seperti apa sebetulnya, saya hanya bisa berpasrah. Oke saudara, terima kasih kalau sudah nonton video ini. Saya akan tidur lagi. Nanti sekitar jam 5-an saya harus cabut dari sini karena ini saya takut bagi-bagi kalau dilihat petani gitu kan ya, kayak ngapain camping di tempat yang jarang ada orang lewat gitu kan, aneh. Semoga lah, saya nggak peduli apapun itu, yang penting semoga kamera itu bisa berhasil merekam. Itu aja deh. Oke saudara, makasih udah nonton. Kalau kalian suka sama video ini, kira-kira rekomendasi tempat di Kalimantan di mana lagi, alasan apapun itu aku akan datangin saudara. Terima kasih. Saya Stephen Evander. See you in the next video. Salam pasukan saudara. Bye bye.